Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, ya, salam bahagia, salam semangat. Pokoknya semua salam-salam ya. Harus kita sering sampaikan ya, harus sering kita ucapkan karena itu menjadi motivasi tersendiri ya untuk kita untuk menjalankan aktivitas kita, terutama perkuliahan yang insya Allah akan kita laksanakan pada siang hari ini. Baik, untuk perkuliahan fitokimia secara teori ya, bahwasanya di awal itu sudah saya sampaikan berkenaan dengan kontrak perkuliahan ya. Jadi dalam hal timeline atau jadwal yang sudah di-sharekan itu sementara bisa diikuti kecuali kalau memang ada hal-hal yang mendesak harus digantikan dengan hari yang lain. Jadi sifatnya tetap fleksibel ya, tapi tetap kita upayakan sesuai dengan jadwal. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, di sini saya ingatkan lagi, tapi yang saya tampilkan di sini yang menjadi bagian yang saya ampu ya, bahwasanya untuk fitokimia ini diampu oleh dua dosen ya. Yang pertama adalah Bapak Arif, yang kedua saya. Dan untuk proses pembagian pembelajarannya itu saya di awal pertemuan ya, atau sebelum UTS. Sedangkan beliau di setelah UTS. Jadi nanti selama 8 pertemuan itu dengan saya sampai UTS, lalu dilanjutkan dengan materi dari Bapak Arif ya. Nah, untuk pertemuan yang pertama, kontrak perkuliahan, kemudian kedua dan ketiga, ini insya Allah 2 dan 3 akan saya kejar pada hari ini. Jadi tuntas ya, 2 pertemuan begitu. Artinya dalam hal ini semoga dapat disimak dan dipahami dengan baik. Kalaupun toh memang ada yang kesulitan mungkin gangguan sinyal atau apa, tetap aja join begitu ya. Diupayakan tetap join, tapi nanti kalau ada yang miss itu bisa saya sharekan linknya untuk bisa disimak kembali di lain waktu ya, yang memungkinkan untuk bisa kalian simak. Oke, untuk pertemuan kita hari ini ya, 2 dan 3 kita akan membahas tentang metode ekstraksi ya. Sebetulnya metode ekstraksi ini menjadi bagian yang utama dalam proses pembelajaran fitokimia ya. Karena ini menjadi penentu apa yang akan kita ambil dari suatu sampel yang itu berbahan alam ya, yang nantinya akan kita gunakan, itu yang menentukan adalah metode ekstraksi. Nah, sebelum kita berbicara banyak mengenai apa itu metode ekstraksi, jenisnya seperti apa, kalian harus tahu dulu secara prinsip dasarnya. Apa sih ekstraksi itu? Jadi jangan sampai kalian tidak ngerti ya apa yang dimaksud dengan ekstraksi. Nah, saya ingin sebelum saya menjelaskan pengertiannya apa, kemudian jenis-jenisnya apa saja, saya ingin dari kalian itu bisa belajar terlebih dahulu memahami pengertian dari ekstraksi dengan berdasarkan fenomena yang ada di sekeliling kita atau kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu saya coba lihatkan video ya, video singkat proses terjadinya ekstraksi ya, yang itu pun juga sudah sering kalian lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, dari video tersebut nanti silakan kalian ambil kesimpulan dari apa yang kalian lihat ya, kemudian kalian simpulkan pengertian dari ekstraksi itu apa. Nah, nanti siap-siap nih dari sekian mahasiswa harus bisa menyimpulkan dari video yang nanti akan kalian simak ya. Nah, coba bisa diamati dari video berikut ya, proses ekstraksi ya dari setiap tahap yang dilakukan berdasarkan video yang akan kalian lihat. Ini nanti memang nggak ada suaranya, tapi cukup kalian lihat prosesnya saja. Nah, itulah proses dari ekstraksi ya. Oke, coba saya mulai ya untuk videonya.
Oke, saya ulangi lagi sekali lagi ya. Jadi ini dalam videonya akan melakukan proses penyeduhan teh chamomile, ya, bunga chamomile. Dengan dimasukkan ke dalam teko gitu ya, yang ada saringannya, kemudian diberikan air, kemudian ditunggu sejenak begitu ya. Lalu habis itu dari proses penyaringannya itu ya, maka airnya itu dituangkan ke dalam gelas, kemudian siap untuk diminum. Nah, di situ tuh kan cairannya sudah dikeluarkan dari saringannya, lalu dituangkan ke dalam gelas ya. Nah, dari video ini saya ingin kalian bisa mengambil kesimpulan ya untuk pengertian dari ekstraksi itu apa berdasarkan dari video tersebut ya. Baik. Sebelum saya panggil namanya, mungkin ada yang ingin memberikan semacam pengertian begitu ya berdasarkan video yang kalian simak ya. Silakan di sini. Raise hand boleh ya, sebagai penanda ada yang ingin memberikan jawaban. Silakan. Silakan raise hand. Saya sangat mengapresiasi jika ada yang inisiatif ya, inisiatif untuk memberikan respon terhadap perkuliahan yang sedang berlangsung. Jadi tanpa harus saya panggil, saya lebih mengapresiasi seperti itu. Berarti kan ada inisiatif dari kalian untuk menjawab ya. Ya, silakan siapa yang ingin memberikan jawaban begitu ya mengenai proses ekstraksi itu apa berdasarkan video yang kalian lihat tadi. Silakan. Sebutkan nama. Dari sejumlah 31 mahasiswa. Oke, alhamdulillah ya ada juga yang mau dan bersedia. Nurita, silakan Nurita dihidupkan mikrofonnya. Kalau berdasarkan video tadi, ekstraksi itu kayak misahin zat dari suatu zat yang padat gitu, jadi dipisahin pakai pelarut gitu ya Bu. Terus? Disaring. Nah terus kalau udah disaring, nah itu yang hasil ekstraksinya. Oke, ada lagi tambahan? Cukup? Bu. Oke, teman sebelahnya boleh ya, silakan. Sebelahnya siapa? Yuk. Nah, siapa namanya? Iya, Rati Bu. Siapa Rati? Soalnya HP Rati kan rusak, jadi izin numpang Zoom sama Kak Iya, Nurita, nggak Bu. apa-apa. Maksudnya biar sekalian gitu ya, sejajarnya. Silakan. Rati apa siapa tadi? Rati Bu. Kalau menurut Ya. Rati ekstraksi itu kayak proses perendaman. Terus dari hasil rendaman tersebut ya itu adalah ekstraksi yang dihasilkan. Oke, proses perendaman. Ada lagi? Cukup Ibu. Oke, sudah ada yang raise hand lagi atas nama Nur Hidayati. Silakan Nur Hidayati. Jadi dari video itu ini Bu, apa namanya, pengambilan zat obat dari Simplicia menggunakan cairan ini Bu, apa cairan atau air Untuk apa? untuk pengobatan. Oke. Oke, satu lagi. Wijayanti, oke, ada tambahan lagi ya. Oke, saya tampung semuanya. Wijayanti.
Karena ini menjadi hal prinsip ya, jangan sampai nanti ada yang tidak paham, karena kalau sampai nggak paham bubar semua kuliahnya ini ya. Silakan Wijayanti. Iya, Bu. Proses ekstraksi itu tahapan untuk menghasilkan teh yang siap dikonsumsi gitu, Bu. Menghasilkan teh yang siap dikonsumsi. Oke, karena ini bahan-bahannya teh, karena ininya teh jadi teh gitu ya, yang siap dikonsumsi. Oke, ada Desti Ayu, silakan Desti Ayu. Ya Bu, jadi ekstraksi itu yang saya lihat dari video. Suaranya agak dikencengin Desti, nggak kedengeran. Bu, udah jelas belum Bu? Ya, silakan. Jadi ekstraksi itu yang saya lihat di video tadi, itu tuh misahin apa itu namanya serbuk tehnya itu menggunakan cairan untuk mengidentifikasi ya Bu ya, untuk mengambil informasi yang penting dari Simplisia itu Bu. Mengambil sesuatu yang penting dari simplisianya atau bahannya ya. Bahannya ya Bu. Oke, dikatakan penting berarti punya manfaat, begitu Desti ya? Iya Bu, betul Oke. Bu. Satu lagi coba. Ada Adila, silakan Adila. Ya Bu, menurut Dila, kesimpulan dari yang Dila lihat di video tadi itu suatu proses pemisahan suatu zat yang melalui lewat cairan, Ibu. Melalui pengambilan suatu zat melalui cairan. Oke. Iya, pemisahan gitu, Ibu. Iya, baik. Oke, terima kasih ya untuk Nurita, Rati, Nuridayati, Wijayanti, Desti Ayu, sama Adila ya atas partisipasinya untuk menjawab. Sebetulnya kita bisa sama-sama melihat. Saya yakin kok yang melihat ini sebetulnya bukan berarti tidak tahu atau tidak ini, mungkin ada hal-hal yang menghambat untuk menjawab gitu ya. Entah malu, entah apa ragu ya, tapi sebetulnya sih kalau dalam proses perkuliahan tidak perlu ada rasa itu semua ya. Mau salah, mau benar itu urusan belakang. Yang penting berani dulu. Dan yang dijawab itu bukan sesuatu yang nganclong ya atau yang beda dari apa yang ditanyakan. Selama masih seputar dengan ekstraksi, why not gitu ya? Kenapa tidak gitu? Toh juga ini tidak menjadi dampak yang jelek ya, mentang-mentang salah nanti saya ngasih nilai 0 itu ya enggak juga. Justru kalian sudah mendapatkan nilai keaktifan gitu. Oke, kembali ke video ini. Sebetulnya ini video yang sangat simpel sekali ya. Bahkan saya yakin kalian sudah pernah melakukan itu di rumahnya masing-masing ya. Entah itu teh hijau, entah itu teh apapun lah, segala bentuk teh gitu ya. Atau mungkin dari bunga-bunga yang memang mempunyai manfaat tertentu gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada bahan yang akan kita ambil ya, manfaatnya yang terkandung di dalamnya gitu ya, yang kita kenal dengan istilah metabolit sekundernya atau senyawanya atau zatnya yang memang memiliki manfaat tertentu untuk kesehatan ya. Nah, ada wadahnya ya, yang ini menjadi tempatnya nanti untuk proses itu semua ya, ekstraksi itu semua. Tapi harus kita perhatikan juga, butuh yang namanya pelarut. Di sini pelarut itu diwakilkan oleh air itu tadi ya, itu kan pelarut tuh. Nah, itu yang nantinya akan mengambil senyawa-senyawa yang ada di dalam si bahan itu tadi sehingga bersatu dengan cairan itu tadi. Berarti cairan itu tadi sudah mengandung senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan itu. Jadi ditarik keluar oleh si air tersebut, dibawa keluar. Sehingga kita bisa mengkonsumsi airnya yang sudah memiliki kandungan senyawa yang ada di dalam bunga chamomile. Beda cerita kalau tidak ada ekstraksi, berarti kan kita harus memakan itu semua. Ya, artinya kita menghindari proses untuk memakan itu semua dengan cara mengambil senyawanya saja menggunakan pelarut tertentu. Nah, ini adalah proses ekstraksi ya. Nah, ini kalau kalian sudah memahami prosesnya itu apa, sebetulnya mempelajari itu hal yang mudah ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan secara teoritisnya. Jadi bisa dikatakan ekstraksi itu adalah tahap awal. Makanya tadi saya menyebutkan ekstraksi itu sebagai tahap penentu. Penentu keberhasilan ya untuk kita bisa memanfaatkan suatu bahan alam.
Percuma juga kalau kita meyakini suatu bahan alam itu memiliki manfaat tertentu, tapi metode ekstraksinya kita tidak tepat atau kita melewatkan apa itu ekstraksi, ya. Tentu kita tidak bisa memperoleh senyawa yang ada di dalam tanaman itu, begitu. Jadi bisa dijelaskan di sini ekstraksi itu adalah tahap awal ya dalam proses isolasi senyawa bioaktif dari tanaman. Apa itu isolasi ya? Sebetulnya istilah isolasi itu umum ya. Kalau isolasi itu kaitannya dengan pasien yang ada di rumah sakit kan berarti pasien itu dipisahkan dari tempatnya di masyarakat ya, dipisahkan di ruangan tertentu. Yang mana dia itu berada di ruangan yang steril atau ruangan sendiri, hanya ada dia, kan gitu ya. Isolasi kalau itu dalam pengertian mata kuliah mikrobiologi beda lagi ya. Artinya bakteri yang ada di alam dipisahkan, dikulturkan ya sehingga hanya ada bakteri itu sendiri. Nah, kalau ini isolasi senyawa yang ada di dalam tanaman, kalau memang itu tanaman ya, atau mungkin bahan lain yang memang sifatnya bahan alam, berarti kita memisahkan golongan senyawa yang ada di dalam simplicia itu tadi untuk kita keluarkan dari tanamannya itu. Sehingga dia memang hanya sendiri itu tadi, tidak bercampur dengan bahan-bahan yang memang tidak dibutuhkan. Ya, berarti memang ini menjadi proses yang penting untuk mencari senyawa yang memang bermanfaat atau senyawa yang nanti akan kita gunakan. Nah, dalam ilmu fitokimia juga ekstraksi itu disebut dengan teknik penyarian. Ya, maksudnya penyarian itu apa sih? Jadi teknik penyarian itu adalah teknik bagaimana di dalamnya itu terjadi proses pemisahan. Pemisahan senyawa dari bahan alam yang nanti kita sampelnya adalah tumbuhan begitu ya, menggunakan pelarut organik. Jadi pelarut organik ini sesuai dengan berdasarkan sifat kelarutannya. Nah, pelarut ini sangat menentukan senyawa apa yang akan kita ambil dari suatu bahan alam. Jangan sampai nanti kita menggunakan pelarut yang tidak sesuai. Ya, karena tidak sembarangan menentukan jenis pelarut. Jadi harus tahu dulu golongan senyawa apa yang akan kita tarik dari bahan alam tersebut ya. Jadi pada prinsipnya kenapa sih kita butuh pelarut? Kenapa sih kita butuh bahan yang nantinya akan kita ambil senyawanya? Karena prinsip ekstraksi itu harus ada kontak ya antara kontak si sampel itu tadi yaitu bahan tanaman itu tadi dengan cairan penyaringnya atau pelarutnya. Nah, secara tekniknya ya pelarut itu pasti akan masuk ke dalam sel tumbuhan. Ya, itu kan otomatis tumbuhan itu punya sel kan ya. Dia akan masuk ke dalam sel tumbuhannya secara difusi. Lalu isi sel yang kemudian tadi itu airnya masuk ke dalam isi sel itu kan gembung tuh selnya ya, besar karena kemasukan air gitu ya. Nah, kemudian pecah. Nah, pada saat pecah itulah semua senyawa-senyawa yang ada di dalam sel itu keluar gitu. Nah, sehingga karena adanya perbedaan konsentrasi, maka pelarut itu tadi akan menarik senyawa yang terkandung yang sudah pecah itu tadi sehingga senyawanya larut ke dalam pelarut. Berarti yang perlu kita garis bawahi adalah carilah pelarut yang sesuai dengan derajat kepolaran si senyawa yang akan kita ambil. Kalau golongan senyawanya itu bersifat polar, pastikan pelarut yang kita gunakan juga bersifat polar. Kan kalian sudah belajar ya tentang kimia organik. Saya tidak akan mengulang lagi apa itu pelarut polar dan non-polar atau semi-polar ya. Karena semua sudah dijelaskan. Silakan kalian baca lagi apa itu polar, apa itu non-polar gitu ya. Karena sebetulnya fitokimia ini tuh mata kuliah yang mendukung banyak ya. Salah satunya adalah kimia organik yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Jadi dengan adanya kontak itu tadi antara bahan yang akan kita ambil senyawanya dengan pelarut itu tadi, maka akan memberikan peluang yang besar senyawa akan terambil oleh pelarut yang kita gunakan. Kembali ke pembuatan teh chamomile tadi ya. Jadi bunga chamomile itu memiliki kandungan kimia atau metabolit sekunder yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Gimana caranya kita mengambilnya? Ya dengan memberikan pelarut itu tadi, sehingga ada kontak
menarik senyawa-senyawa yang ada di dalam bunga chamomile itu ikut ke dalam pelarut tersebut. Jadi kalau kita meminum teh daun chamomile itu tadi atau bunga chamomile itu tadi, maka senyawa yang terkandung di chamomile tadi akan sudah tertarik ya oleh pelarut, maka kita akan meminum yang sudah ada senyawa yang berasal dari bunga chamomile seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini pelarut itu sangat mendukung keberhasilan dari proses ekstraksi. Ya. Nah, apa sih tujuan dari ekstraksi itu begitu? Nah, ini sudah dijelaskan tadi di awal ya, bahwasanya untuk menarik komponen kimia. Nah, kalau kita berbicara masalah kimia, hati-hati. Karena kita seringkali menganggap sesuatu yang ada unsur kimia itu berbahaya untuk kesehatan. Yang perlu kita perhatikan adalah kimia itu sifatnya organik atau anorganik, alami atau sintetik. Jangan berpikir kalau kita ini hidup tidak perlu ada bahan kimia. Kita minum minum yaitu air ya, di mana air itu ada unsur hidrogen dan oksigen. Nah, itu kan kimia. Kemudian oksigen, O2. Nah, itu kan juga kimia, ya. Berarti dalam hal ini perlu kita pahami betul, ya. Jadi bukan berarti di dalam bahan alam tidak ada bahan kimianya, ada begitu ya, tapi kimianya bersifat alami. Ya memang itu secara naturalnya ada di dalam bahan alam. Jadi dalam hal ini bahan-bahan yang ada di dalam si bahan alam itu tadi itu memang memiliki kemampuan yang sangat bagus ya, atau kita kenal sebagai bahan aktif gitu ya, yang memiliki efek tertentu. Misalkan dia memiliki kemampuan sebagai antimikroba ya, antioksidan yang memang itu ada pada tumbuhan. Nah, ini nanti kalian juga belajar tentang ilmu farmakognosi ya. Jadi ilmu farmakognosi itu kalian akan belajar mengenai metabolit sekunder. Apa itu metabolit sekunder? Apa itu metabolit primer? Nah, itu kan kalian pelajari di sana. Jadi kedua ilmu ini tuh saling melengkapi. Jadi kalian harus menguasai dulu ya apa itu metabolit sekunder, baru belajar bagaimana cara memperoleh metabolit sekunder itu dari bahan alam. Jadi tidak terpisah bidang keilmuannya. Jadi satu kesatuan. Ya. Nah, kemudian pada proses ekstraksi itu tuh ada dua fase yang memang terjadi. Yang pertama adalah fase pembilasan. Nah, tadi itu ada yang menyebut ada proses perendaman, Bu. Ya betul. Jadi kalau nggak direndam, ya nggak akan terjadi proses ekstraksi itu tadi. Jadi proses pembilasan ini artinya apa? Komponen isi sel yang ada di dalam tumbuhan itu tadi, ya ketika airnya masuk atau pelarutnya masuk, itu kan membuat isi selnya kan menggembung. Ya, akhirnya kan pecah. Nah, ketika pecah atau lisis ya, atau prosesnya itu hancur gitu ya, itu semua zat-zat atau senyawa-senyawanya juga ikut keluar bersama dengan pelarut itu tadi. Gitu ya. Nah, ketika sudah terjadi proses pembilasan itu tadi, baru terjadilah proses ekstraksi ya. Jadi dalam hal ini harus ada tahap bagaimana supaya senyawa yang ada di dalam tanaman itu atau selnya itu ikut keluar ya. Tapi dengan catatan itu tadi harus ada pelarut yang mampu masuk ke dalam sel itu tadi. Nah, syaratnya supaya mereka ini bisa berteman dengan baik harus sama derajat kepolarannya. Nggak mesti harus sama persis, tapi paling tidak karakteristiknya sama. Sama-sama dia polar, semipolar, atau non-polar. Ya, kalau yang semipolar oke lah masih bisa menarik senyawa polar ya. Tapi kalau senyawa non polar itu sudah tidak bisa menarik senyawa polar gitu. Jadi harus pastikan dulu senyawa yang akan kita ambil itu apakah dia sifatnya polar atau non polar. Itu penting sekali dalam prinsip ekstraksi ya. Nah, di sini ada gambar juga yang dapat kalian lihat ya. Ini bisa mewakili dari video tadi ya. Jadi pada prinsipnya semua bahan alam, tapi kita di sini kan spesifiknya tentang fitokimia ya. Jadi fito itu kan tanaman ya, kimia itu kimia, berarti kimia yang ada di dalam tanaman. Berarti di sini saya ambil sampelnya adalah daun.
Daun ini kan bagian dari tanaman ya, bisa daun, bisa bunga, bisa akar, pokoknya semua bagian dari tanaman. Nah, itu di dalam daun, ini karena contohnya ya, di dalam daun ini memiliki sel, di mana selnya itu ada molekul-molekul yang memang bisa menghasilkan zat-zat tertentu yang itu kita kenal sebagai metabolit sekunder. Yang mana di dalam tanaman sebetulnya metabolit sekunder tidak terlalu dibutuhkan seperti metabolit primer. Karena metabolit primer itu utama ya untuk proses pertumbuhan si tumbuhan, misalkan seperti karbohidrat, protein ya, itu menjadi zat utama untuk proses pertumbuhan tumbuhan. Tapi kalau metabolit sekunder ini dihasilkannya ketika tumbuhan itu sudah settle, sudah tumbuh dengan baik, di mana kita tahu bahwa tumbuhan ini berbeda dengan hewan ya. Untuk perlindungan dirinya tentu sangat berbeda. Kalau hewan ketika ada musuh bisa lari, ya. Tapi kalau tumbuhan ada musuh, ya nggak bisa lari lah ya. Artinya dia harus punya pertahanan sendiri untuk melindungi dia dari lingkungan yang tidak baik. Salah satunya itu dengan adanya metabolit sekunder. Metabolit sekunder yang memang itu ada agar musuh-musuhnya itu takut dengan adanya senyawa tersebut. Biasanya sifatnya toksik terhadap si musuh-musuh itu tadi. Ya, dan ternyata pula setelah dilakukan proses penelitian, justru metabolit sekunder ini banyak bermanfaat untuk kesehatan manusia, yang memang bisa dikembangkan untuk berbagai jenis obat ya, dengan kemampuan bisa sebagai antioksidan, anti mikroba, anti apapun itu ya, yang memang bisa untuk membantu mentreatment gitu ya kesehatan tubuh manusia. Nah, ketika kita ambil dari daun yang memang itu ada metabolit sekunder yang akan kita ambil ya, jangan lupa kita butuh yang namanya pelarut. Ya, ketika ini dimasukkan ke dalam wadah tertentu, terjadilah kontak ya antara si pelarut dengan daun itu tadi. Nah, ini yang warna merah ini dianalogikan seperti molekul-molekul yang memang itu mengandung metabolit sekunder ya. Jadi ketika ada kontak antara pelarut dengan daun, maka pelarut itu akan membuat sel-sel daun ini menjadi pecah. Ketika pecah otomatis apa? Senyawanya keluar dong ya, terbawa oleh air. Nah, karena ini solvennya atau pelarutnya air ya berarti ya. Jadi dalam hal ini akan memisahkan antara si molekul ini dari daun, sehingga airnya itu ketika dipisahkan dari ampasnya yang memang sudah keluar ya, molekulnya sudah nggak ada, ini dia akan terbawa oleh air, sehingga airnya ini bukan pelarut saja tapi isinya adalah zat-zat yang tertarik dari daun yang kita ambil dan kita ekstraksi itu tadi. Ya, jadi dalam hal ini perlu menjadi perhatian khusus ya, bahwasanya zat yang ada di dalam bahan alam itu tidak akan bisa tertarik kalau tidak ada pelarut. Pelarut pun harus dilihat berdasarkan kepolaritasnya atau berdasarkan kepolarannya. Apakah pelarut yang digunakan itu polar, semipolar atau non-polar. Ya, dalam hal ini kita perlu pertimbangan khusus ya, senyawa yang akan kita ambil itu dalam bentuk apa. Ya, nah setelah terpisah seperti ini ya, ampas dengan larutannya, larutan yang sudah berisi zat aktif ini dikenal sebagai atau disebut sebagai ekstrak cair. Kenapa dikatakan ekstrak cair? Karena masih dalam bentuk cair, pelarutnya masih ada. Nah, untuk pemanfaatannya, selain bisa diseduh secara langsung, lalu kita minum berdasarkan pelarutnya, bagaimana caranya kalau kita ingin menggunakan atau mengkonsumsi tanpa ada pelarut? Ya bisa saja, berarti larutan ini yang berisi pelarut dan si senyawanya kita pekatkan. Kita buang larutannya, yang tersisa hanya ekstraknya. Bisa tak Bu? Ya bisa, dengan proses pemisahan berdasarkan tingkat titik didih ya. Jadi bagaimana cara mengeluarkan si pelarut ini dari molekul-molekul yang ada di dalamnya, atau kita uapkan ya bahasanya, atau kita pekatkan sehingga menjadi ekstrak kental yang memang itu adalah metabolit sekunder yang terkandung dari daun itu tadi.
yang sudah tidak ada pelarutnya. Yang kita kenal sebagai ekstrak kental, atau kalau dalam bentuk kering ya disebut sebagai ekstrak kering. Nah, ini adalah prinsip dasar dari proses ekstraksi. Begitu simple kan? Artinya simple ini jangan sampai nanti kalian masih bingung. Jadi kalau pengen tahu ekstraksi, ingat saja bagaimana cara saya membuat teh ya. Itu prinsipnya. Bagaimana caranya kita memperoleh air teh? Ya itulah proses ekstraksi. Nah, bagaimana Bu kalau saya pengen mengambil ekstrak tehnya saja? Ya silahkan diuapkan pelarutnya. Sehingga yang tersisa hanya ekstraknya saja. Gitu ya. Nah, istilah ekstrak ini adalah sediaan pekat ya. Jadi setelah pelarutnya itu berhasil menarik molekul-molekul senyawa yang kita inginkan tadi, nah kita pengen mendapatkan ekstrak kentalnya, yaitu tadi dengan cara diuapkan atau cara dipisahkan berdasarkan titik didih ya. Nah, dalam hal ini diperoleh ya sediaan pekat dengan cara mengekstraksi zat aktif itu tadi ya menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, kemudian diuapkan ya sehingga bisa menjadi massa tertentu ya yang tersisa yang itu diperlakukan sedemikian rupa ya, tapi jangan lupa dalam proses pendidihannya pun jangan sampai di suhu yang terlalu tinggi ya. Kenapa? Karena bisa merusak komponen kimia yang ada di dalam ekstrak itu. Makanya dalam hal ini dibutuhkan kesabaran ya dalam proses penguapannya atau dalam proses pemisahannya antara pelarut dengan ekstrak itu tadi ya. Jadi dalam hal ini perlu diperhatikan ya bagaimana cara-caranya agar kalian tidak salah begitu ya, tidak salah karena ini penentu gitu ya. Jangan sampai kita begitu pede sekali menyebutkan, saya punya produk yang di dalamnya ada bahan aktif dengan proses ekstraksi dari senyawa dari tanaman A misalkan. Yang mana tanaman itu bermanfaat untuk membantu proses penyembuhan kanker atau penyembuhan penyakit tertentu gitu ya. Tapi ternyata proses ekstraksinya salah gitu ya. Padahal kita udah pede-pede banget menyebut atau mengklaim seperti itu. Nah, makanya penting sekali kita belajar ya agar sampai tidak salah dalam proses prosedurnya seperti apa. Nah, nanti ketika kita akan mencobanya di lab ya atau praktikum di lab, kalian harus menguasai dulu caranya. Tidak boleh mencoba sebelum kalian paham prinsipnya seperti apa. Nah, dengan adanya pembelajaran teori ini, berarti kalian sudah dianggap menguasai secara teorinya. Nanti baru pada saat praktikumnya kita akan mencoba secara langsung di lab ya, bagaimana sih cara proses ekstraksi itu. Nah, itu ya. Nah, ini proses ekstraksi yang benar ya, itu apa saja sih yang diperlukan? Nah, tadi kan berdasarkan video yang sudah kalian simak, itu sudah kalian sebutkan apa saja. Satu, bahan yang akan diekstraksi. Bahan ini ya tergantung. Apakah kalian mau menggunakan bahan yang masih segar? Ya boleh-boleh saja. Atau menggunakan bahan yang sudah diawetkan, tanda kutip Simplisia, ya juga boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya Simplisia itu bukan sesuatu yang prinsip harus seperti itu, harus kering, enggak. Basah pun boleh kok. Saat ini pun kalian tiba-tiba di pekarangan rumah ambil daun pepaya kemudian diekstraksi, ya boleh gitu, nggak harus dikeringkan. Kenapa sih perlu dikeringkan? Itu tujuannya itu jangka panjang. Ya, awet. Tapi kalau masih basah itu paling bertahan cuma 1 hari kan, apalagi kalau tidak diawetkan tanda kutip dimasukkan kulkas begitu ya. Ya itu akan lebih cepat ya layunya, keringnya gitu ya. Dan akhirnya malah banyak senyawa yang tidak bisa dipertahankan atau rusak gitu. Nah, tapi kalau dalam bentuk Simplisia, selama dalam proses pembuatan Simplisianya itu sudah benar, seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya di praktikum daring, ya insya Allah akan terjaga senyawa yang ada di dalam Simplisia tersebut. Jadi pertama adalah bahan yang akan diekstraksi. Terserah mau apa aja, yang jelas jangan gabut ya. Yang jelas bahan yang memang memiliki kandungan tertentu yang memang akan kita manfaatkan untuk salah satunya kesehatan ya. Yang kedua pelarut. Nah, tanpa pelarut nothing ya.
siapa yang akan melarutkan itu semua? Nah, pelarut atau solvent ini tentunya ditentukan berdasarkan sifat dari senyawa yang akan kita ambil. Apakah dia polar, non-polar, ya, atau semipolar. Atau yang biasa kita gunakan yang memang itu bisa menarik senyawa polar dan semipolar ya juga bisa. Ya, semua tergantung berdasarkan apa referensi yang kita pelajari sebelumnya ya. Senyawa apa sih yang ada di dalam tanaman ini? Misalkan tanaman daun pepaya, apa saja senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Nah, itulah yang akan kita gunakan atau dasar ya pelarut apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah ekstraktor. Ekstraktor ini sebetulnya tergantung dari metode yang akan kita gunakan. Nah, berdasarkan video tadi itu yang sangat sederhana. Ya, dengan proses perendaman itu sederhana sekali. Saya spill ya, itu namanya adalah metode maserasi. Ya, nah nanti setelah ini akan saya jelaskan jenis-jenis dari maserasi metode ekstraksi ya, salah satunya adalah maserasi. Itu yang bisa dilakukan oleh siapa saja di mana saja tanpa harus di lab. Tapi kalau ada beberapa metode lain yang memang butuh perakitan alat tertentu ya harus dilakukan di lab ya. Kalau di rumah tentunya tidak bisa ya. Tapi itu yang paling mudah dan sederhana gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga ya. Tadi kan disebutkan di awal bahwasanya untuk proses ekstraksi itu yang dibutuhkan pertama adalah bahan yang akan diekstraksi. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi semua bagian tanaman itu ya bisa diekstraksi. Daunnya, bunganya, batangnya, kulitnya, biji, akar, dan lain-lain ya. Nah, dalam bentuk apa saja boleh ya, dari bentuk segar boleh, simplisia juga boleh ya. Tapi dalam hal ini memang kalau untuk yang segar itu tidak boleh terlalu lama ya, harus segera diekstraksi. Kenapa? Karena kalau tidak nanti malah rusak atau kering ya. Jadi kita ingin mendapatkan senyawa yang ada di dalam tanaman itu menjadi zong ya, artinya tidak banyak yang kita ambil gitu. Dalam hal ini memang sedikit untuk bisa dipertimbangkan menggunakan bahan segar karena itu tadi ya keterbatasannya, mudah rusak, tidak tahan lama dan lain-lain. Makanya biasanya sih yang paling sering dilakukan adalah yang bahan kering atau simplisia kayak teh chamomile itu kan sudah kering ya. Teh yang ada di rumah masing-masing juga udah kering. Itu simplisia juga gitu ya. Artinya bukan dalam bentuk segarnya atau daun segarnya gitu. Nah, kalau untuk simplisia tentunya kita paham ya bahwasanya simplisia itu masih secara umum ya, semua yang memang berasal dari bahan alam yang sudah dikeringkan gitu ya. Tapi dalam hal ini kalau untuk fitokimia memang lebih khususnya atau spesifiknya itu ya pada tanaman. Kita tidak lupa dengan istilah fitokimia itu tadi ya. Tapi kalau bahan alam secara umum ya, yang itu dalam bentuk simplisia, ya itu ada 3 ya, ada yang nabati, ada yang hewani, ada yang mineral. Jadi itu semua memang disebut sebagai bahan alam gitu ya. Bahkan mikroba pun juga bahan alam. Jadi sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan untuk obat ternyata tidak hanya dari yang berbentuk makro begitu ya, tumbuhan, hewan, mineral, tapi juga bisa diambil dari yang mikro, misalkan seperti jamur ya, bakteri itu juga bisa dijadikan source atau sumber obat tertentu ya. Ya, kita tidak lupa ya bahwasanya antibiotik itu awal mulanya dari mana sih gitu ya. Awal mulanya itu dari mikroba gitu ya, dari jamur penicillium. Nah, itu kan mikro ya, artinya memang tidak terbatas dari sesuatu yang memang nampak oleh mata kita ya. Jadi sesuatu yang bersifat mikroskopis pun ternyata bisa dimanfaatkan untuk bahan alam ya. Nah, kalau untuk nabati ya, ini jelas dari tumbuhan. Tumbuhan itu sifatnya ada yang secara utuh ya, ada bagian-bagian tertentu saja yang kita manfaatkan, entah itu akar, batang, daun dan lain-lain begitu ya, yang memang dalam ini sudah dikeringkan ya, atau juga dalam bentuk eksudat atau getah-getah yang memang ada di dalam tanaman itu jika ada ya, yang itu memang sudah dipisahkan dari
tanamannya. Dan dalam hal ini yang perlu diperhatikan ya bahwasanya Simplicia ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Makanya penting sekali dilakukan standarisasi atau parameter ya. Karena jangan sampai nanti Simplicia yang akan kita gunakan itu justru satu, tidak ada kandungan senyawa yang kita inginkan. Dua, terjadi kontaminasi mikroba atau terkandung zat-zat yang berbahaya seperti timbal ya, seperti zat-zat logam lainnya yang memang itu berbahaya untuk kesehatan. Itu jangan sampai terjadi hal demikian. Nah, Simplicia itu ya ini bisa berasal dari tumbuhan liar atau tanaman budidaya. Plus minus memang. Kalau tumbuhan liar sama budidaya, kalau liar kan otomatis kita bisa kapan aja kita ambil ya, entah itu di wilayah mana bisa, tapi untuk keseragaman susah untuk dilakukan. Karena kita tidak tahu ya usia dari tanaman itu berapa, antara satu dengan lainnya seragam atau tidak. Kenapa itu penting? Karena usia tanaman itu sangat menentukan jumlah dari metabolit sekunder yang dihasilkan. Makanya sangat diminimalisir kita mengambil sampel yang tanaman itu masih muda. Biasanya kalau masih muda itu metabolit sekundernya belum terbentuk. Karena mereka itu masih fokus dengan pertumbuhan secara primernya terlebih dahulu. Ya, jadi metabolit primernya dulu yang dibentuk. Baru nanti ketika sudah kokoh, sudah tumbuh dengan baik, baru metabolit sekundernya. Nah, kalau tanaman budidaya ini plusnya adalah kita bisa seragam tahu ya usianya, kapan ditanam, kapan dipanen ya. Tapi itu tadi minusnya, kita harus menyiapkan itu dari awal ya. Jadi paling tidak kita tahu proses tumbuhnya seperti apa, proses pengairannya seperti apa, proses pemberian pupuknya seperti apa. Makanya penting sekali ketika kita ingin memanfaatkan suatu bahan alam ya, entah itu untuk obat tradisional, entah itu untuk kosmetik, entah itu untuk bahan pangan, sumber tanaman diperoleh dari mana, itu penting sekali. Bu, saya ngambil ini dari pasar, Bu. Ya, monggo saja kalau memang itu dipertimbangkan ya, karena mungkin jumlahnya terbatas, jadi harus cari di pasar. Tapi baru jelas ya, di pasar itu pastikan ngambilnya itu dalam satu pedagang yang sama. Yang memang pedagang itu kemungkinan besar ngambilnya itu dalam satu sumber yang sama ya. Jadi jangan sampai nanti perbedaan tempat itu mempengaruhi berapa jumlah dari metabolit sekundernya. Ya, jadi kadarnya itu bisa berbeda. Nah, syaratnya bagaimana Simplis yang kita gunakan? Tujuan kita melakukan standarisasi parameter tertentu tadi itu untuk menghindari hal-hal seperti ini. Karena ini menjadi syarat utama ya, kalau Simplicia itu akan kita gunakan untuk obat ya atau sediaan-sediaan yang lain gitu ya. Satu, bebas dari bakteri. Ya, itu penting sekali. Makanya jangan sampai Simplicia kita itu busuk, bebas dari cendawan atau jamur, bebas dari serangga, kotoran dan lain-lain ya, aroma yang tidak sedap ya. Kalau memang aromanya memang jenis tanamannya itu ya apa boleh buat. Tapi kalau sebetulnya aromanya tidak bau tapi Simplicnya jadi bau, itu kan berarti tanda kutip ada sesuatu yang aneh gitu. Tidak mengandung bahan beracun ya, apapun itu bentuknya. Jadi dalam hal ini menjadi poin syarat yang tidak boleh dilanggar ya. Kalau tidak ya efeknya akan jelek ya atau berdampak buruk untuk kesehatan begitu. Nah, untuk Simplicia nabati ya. Jadi Simplicia nabati yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, ini tentunya tetap perlu kita perhatikan dari segi kualitasnya ya. Karena tidak semua bahan alam itu aman ya. Dalam hal arti kita harus tahu dulu bagaimana satu proses pengolahannya. Kedua, kadar yang bisa kita manfaatkan ya, tentunya sesuatu yang berlebihan pun juga tidak baik begitu ya, atau jenis-jenis tanaman yang justru malah bisa menyebabkan kelainan-kelainan dalam tubuh manusia ya. Jadi memang harus perlu kita belajar untuk berliterasi dengan baik, membaca dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, untuk Simplicia nabati itu berarti kan dia sudah melalui berbagai tahap ya, yang itu dari proses pasca panennya, persiapan yang mungkin tentunya lebih sederhana ya, karena ini masih awal begitu, yang nantinya akan dibentuk menjadi produk-produk kefarmasian yang siap untuk
pakai begitu ya, atau siap diproses dengan lanjutnya seperti apa. Yang pertama adalah jamu ya. Siapa sih yang tidak mengenal jamu ya? Saya yakin semua di antara kita pernah kan mengkonsumsi jamu begitu. Itu kan semua berawal dari bahan alam, berasal dari bahan alam, misalkan dari jahe, kencur, kunyit, segala macam apapun itu yang bisa dimanfaatkan untuk jamu ya. Jadi jamu itu siap pakai ya. Jadi dari bahan alam itu langsung dilakukan proses ekstraksi, direbus atau digodok begitu ya, diseduh ya sebelum diminum begitu. Nah, ada istilah infusa. Infusa ini juga sama seperti jamu yang direbus, tapi infusa ini bedanya suhunya tidak sampai 100 derajat Celcius. Jadi disebut sebagai jamu godok begitu ya. Ini plus minus ya, memang sebisa mungkin kalau di infusa itu tidak tahan lama. Kenapa? Karena pendidihannya itu kan tidak sampai 100 derajat Celcius ya. Artinya kemungkinan masih ada mikroba-mikroba yang ada di dalamnya. Makanya ini harus segera diminum. Dan tentunya airnya sudah dalam kondisi yang matang gitu ya. Jangan sampai air mentah yang digodok hanya sampai suhu 80 derajat Celcius atau 90 derajat Celcius ya, karena dia infusa. Ya, berarti kan tidak mendidih seutuhnya gitu ya. Itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Atau memang itu akan digunakan untuk proses lebih lanjut ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, ini serbuk. Serbuk ini berasal dari simplisia yang kering tadi, lalu di blender, dihaluskan. Kemudian dilakukan proses infusa ya, digodok begitu ya, atau dipanaskan. Nah, inilah proses ekstraksi. Infusa ini salah satu metode ekstraksi ya, salah satu. Artinya kita tetap menyebutnya sebagai proses ekstraksi karena pengambilan senyawa-senyawa yang ada di dalam serbuk simplisia tadi itu, sehingga pelarutnya akan menarik senyawa tersebut dan kemudian ketika dipisahkan itu akan terbentuk ekstrak cair seperti ini. Artinya ekstrak ini masih bersatu dengan pelarut. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan ekstraknya saja tanpa pelarut atau kita kenal sebagai ekstrak pekat, ya berarti harus diuapkan ya, harus diuapkan pelarutnya sehingga diperoleh ekstrak kental. Nah, inilah ekstrak yang bisa disebut sebagai ekstrak kental atau ekstrak pekat yang memang ini adalah hasil dari proses ekstraksi. Nah, ini ada tahapan selanjutnya lagi kalau ingin dikembangkan ke senyawa yang lebih spesifik ya. Kalau ini kan masih umum sekali ya. Artinya masih beberapa jenis senyawa yang ada di dalam ekstrak ini. Nah, ketika ingin mendapatkan golongan senyawa yang mungkin bisa dibedakan mana yang polar, mana yang semipolar, mana yang nonpolar, itu biasanya nanti kita akan melakukan proses yang disebut sebagai partisi. Akan dipisahkan berdasarkan kepolarannya. Kalau memang dia bersatu dengan pelarut polar, maka dia golongannya polar. Kalau dia bersatu dengan yang non-polar, maka dia sifatnya non-polar. Jadi dia akan terbentuk dua lapisan seperti ini. Ini tidak akan bisa bersatu. Kenapa? Karena derajat kepolarnya berbeda. Jadi terjawab ya, kenapa air dan minyak tidak bisa bersatu mau sampai kapanpun tanpa adanya perantara begitu ya, atau emulgator. Nah, artinya dalam hal ini ada dinding pemisah ya, karena kepolarannya berbeda. Dalam hal ini kalau dia ekstrak ini sifatnya polar, maka dia akan larut dengan yang polar. Maka kalau dia sifatnya non-polar, maka dia akan larut ke dalam non-polar, sesuai dengan derajat kepolarannya. Sehingga kita nantinya akan dilanjutkan ya menjadi fraksi, menjadi isolat. Kalau sudah isolat itu berarti yang sudah benar-benar murni dari senyawa yang kita inginkan. Tentu proses ini tidaklah mudah dan tidaklah murah begitu ya, karena butuh beberapa tahapan dan kerumitan tentunya, tapi bukan berarti tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan ya, karena biasanya kalau sudah rinci yang sudah spesifik begitu, itu akan lebih banyak apa ya, manfaatnya begitu ya, sehingga tidak bercampur-campur dengan golongan-golongan senyawa yang lain. Jadi lebih spesifik begitu senyawanya yang memang dapat kita ambil dari suatu bahan alam ya. Nah, kemudian, nah ini sudah saya jelaskan ya di tahapan pembuatan simplisia, di praktikum juga sudah kalian lakukan, jadi saya tidak perlu mengulang kembali ya. Yang pertama, pengumpulan bahan baku begitu ya. Nah, ini penting sekali kalian tahu dari mana si sampel itu atau bahan itu diperoleh gitu ya. Apakah dalam satu wilayah yang sama atau berbagai wilayah yang berbeda, itu harus jelas.
Kemudian dilakukan sortasi basah ya, pencucian. Nah, ini penting sekali, pencucian harus dilakukan di air mengalir. Kenapa? Nah, itu perlu dijelaskan kenapanya itu tadi. Kan dalam hal ini jangan sampai kita menimbulkan kotoran-kotoran yang terendap gitu ya, sehingga hanya berulang saja, nempel sana, nempel sini. Jadi kenapa harus dialirkan supaya kotoran yang sudah luruh itu tadi ya terbuang, diganti dengan air yang baru. Jadi tidak boleh dalam satu wadah yang terendam ketika mencuci ya. Perajangan, pencacahan, kemudian pengeringan. Nah, kenapa pengeringan tidak boleh dilakukan dalam suhu lebih dari 60 derajat Celcius? Karena mengingat banyak sekali golongan senyawa tumbuhan atau hewan atau mineral ya, semua bahan alam itu gampang rusak di suhu yang terlalu tinggi. Jadi antioksidannya gampang rusak gitu ya. Nah, kemudian sortasi kering, kemudian pengepakan dan penyimpanan. Nah, cukup sampai sini ya tidak. Kita akan melakukan proses pemeriksaan mutu yang itu meliputi parameter spesifik dan non spesifik. Nah, ini nanti akan ada pembelajaran lebih lanjut ya berkenaan dengan apa itu parameter spesifik dan parameter non spesifik. Ya, ini secara teori dan secara praktik ini sudah kalian lakukan di praktikum ya. Jadi bukan sesuatu yang asing lagi ya ketika saya menyebutkan proses atau tahapan pembuatan simplisia. Nah, di sini yang kedua adalah pelarut atau solvent. Ya, ini pelarut ya terserah saja apa yang akan kita gunakan, tapi jangan lupa kita harus mengenali terlebih dahulu ya senyawa apa sih yang akan kita ambil. Kenapa? Karena dalam proses ekstraksi itu ada istilah light dissolve light. Maksudnya apa? Pelarut itu akan cenderung melarutkan senyawa yang memiliki kepolaran yang sama. Jadi kalau pelarutnya polar, maka dia akan melarutkan senyawa-senyawa polar. Bahkan semipolar masih bisa lah ya. Sedangkan kalau yang non polar itu jelas-jelas dia hanya melarutkan polar saja. Jadi kita harus paham betul ya senyawa apa yang akan kita ambil berdasarkan derajat kepolaran dari pelarut yang akan kita gunakan. Ya, apakah dia sifatnya non polar, semipolar ya, yang artinya dalam hal ini kita harus jeli ya, apakah kita menggunakan air, apakah kita menggunakan pelarut etanol ya, dalam hal ini juga harus jeli. Kenapa? Karena berdasarkan derajat kepolaran yang terkandung yang dimiliki oleh si tanaman itu tadi. Senyawanya itu memiliki golongan senyawa apa yang dia mudah dilarutkan dengan pelarut yang derajat kepolarannya seperti apa. Nah, ini saya cantumkan ya tabel derajat kepolaran berbagai jenis pelarut ya. Jadi ini adalah pelarut-pelarut yang bisa digunakan, tapi jangan lupa biasanya kalau untuk proses ekstraksi suatu bahan alam yang tujuannya itu untuk tubuh manusia ya, entah itu untuk dikonsumsi, entah itu untuk digunakan, itu biasanya gunakan pelarut yang tidak toksik ya. Artinya pelarut yang masih ramah gitu. Karena ada toksik yang tentunya itu bisa kita hindari kalau memang masih ada jenis pelarut yang lebih aman begitu ya. Nah, di sini kita perhatikan paling bawah di sini adalah water atau air. Air ini adalah jenis pelarut organik yang paling polar. Ya. Jadi kalau dilihat derajat kepolarannya itu ya, derajat kepolaran yang paling atas ini ya, ini adalah 10,2. Ini yang paling besar. Kepolarannya paling tinggi. Ya. Sebetulnya kalau ingin aman ya menggunakan air begitu. Ya, apapun boleh menggunakan air, tapi memang ada plus minusnya. Plus minusnya adalah satu, air memang itu satu dia derajat titik didihnya itu lebih tinggi, yaitu 100 derajat Celcius. Jadi lebih lama dalam proses pemekatannya. Kita jangan lupa bahwasanya kalau pemanasannya terlalu tinggi itu akan banyak senyawa yang rusak begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan pelarut air itu tidak boleh lama-lama didiamkan dan langsung dipekatkan. Kenapa? Karena sifatnya itu mudah sekali dihinggapi oleh jamur, bakteri, sehingga lebih mudah busuk. Walaupun sudah dimasukkan ke dalam kulkas sekalipun. Beda kalau kita menggunakan pelarut etanol atau alkohol ya, yang memang sudah memiliki karakteristik antiseptik
Jadi tidak mudah untuk dihinggapi oleh mikroba-mikroba. Ya. Nah, kemudian turun lagi ya etilen glikol ya itu 6,9 ya. Kemudian nitrometan, kemudian asetonitrit, metanol, dioksan ya, etil asetat, etanol. Nah, etanol ini sebetulnya di antara water ya air itu jaraknya jauh ya tingkat kepolarannya, makanya dia masuk ke dalam semipolar. Ya. Ini adalah jenis pelarut organik yang sering digunakan. Kenapa menggunakan etanol? Karena pada prinsipnya dia tidak hanya menarik senyawa-senyawa yang bersifat semipolar, tapi juga ternyata bisa menarik senyawa-senyawa yang bersifat polar. Ya. Kemudian ada kloroform, ada tetrahidroffuran, ya, diethyl ether sampai heksan dan lain-lain ini sudah masuk ke sifatnya adalah non polar. Ya. Misalkan yang berbahan minyak atsiri, kemudian yang berbahan oil-oil lah ya, minyak gitu ya, itu termasuk non polar. Jadi jangan sampai nanti kalian ingin mengambil suatu senyawa yang itu minyak ya, itu menggunakan pelarut polar yang nggak bakal ketemu. Sampai kapanpun air sama minyak tidak akan bersatu ya. Artinya dalam hal ini akan sulit untuk mengekstraksi ya. Jadi dalam hal ini perlu diperhatikan jenis senyawa yang akan kita ambil dari suatu bahan alam ya. Itu akan menentukan pelarut apa yang akan digunakan begitu ya. Itu mengenai pelarut. Nah, sekarang apa sih dasar pemilihan pelarut? Itu kan salah satunya tadi ya saya jelaskan di sini adalah derajat kepolaran berdasarkan like dissolved light-nya ya. Golongan senyawa apa yang ada di dalam suatu bahan alam itu nanti akan menentukan karakteristik kepolaran dari pelarut yang akan kita gunakan. Selain itu juga ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan ya. Pertama, memiliki daya larut atau selektivitas terhadap zat yang nanti akan kita ambil atau solut ya tinggi. Jadi daya larutnya harus tinggi. Jangan sampai tidak bisa melarutkan sama sekali begitu. Kemudian pelarut itu harus bisa melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin. Dan sesedikit mungkin melarutkan bahan pengotor. Jadi tidak bisa melarutkan bahan-bahan yang memang bukan yang kita inginkan ya. Atau malah melebur jadi satu sehingga susah untuk dipisahkan. Harus bisa dipisahkan dari ampasnya. Ampas yang memang tidak kita manfaatkan gitu ya. Bersifat inert. Inert itu artinya tidak bereaksi atau reaktif terhadap komponen senyawa yang mungkin malah bisa meledak atau mungkin malah bisa menimbulkan gas-gas yang berbau dan lain-lain ya. Jadi bersifat inert itu netral. Jadi tidak bereaksi dengan komponen yang akan diekstrak gitu. Reaktivitas ya, reaktivitas ini pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia. Jadi jangan sampai justru malah merubah komponen kimia yang ada di dalam bahan alam itu. Ya, jadi netral aja pokoknya pelarut yang kita gunakan itu ya. Kemudian tidak memiliki perbedaan rapatan yang cukup besar agar tidak menyebabkan terbentuk emulsi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi jangan sampai justru malah menimbulkan emulsi atau yang bersifat emulgator ya. Jadi memang harus yang bersifat netral ya. Pengen tahu sih senyawa yang itu tuh sebenarnya larutnya kemana gitu ya. Bisa larut atau tidak gitu ya. Jadi bukan justru malah mengemulsi. Ya jangan pernah memaksakan kalau yang tidak larut menjadi larut atau yang larut menjadi tidak larut begitu ya. Jadi ya secara alami saja. Kalau memang dia pelarutnya polar ya secara otomatis bisa melarutkan yang bersifat polar ya. Kalau yang bersifat non polar ya bisa melarutkan yang bersifat non polar gitu. Jadi kita sudah tahu dasar pemilihan itu beberapa pertimbangan. Kemudian yang lainnya ya tidak bersifat korosif, tidak beracun ya, tidak mudah terbakar ya, stabil secara kimia, viskositasnya rendah ya, murah. Nah, ini yang penting ini apalagi mahasiswa yang mau penelitian gimana caranya supaya produk yang digunakan itu murah gitu ya. Tapi jangan membutakan yang penting murah gitu ya. Tapi harus paham dulu murah itu kesekian pertimbangan yang kita pertimbangkan ya. Jangan sampai kita hanya mengejar murah tapi ternyata itu berbahaya, itu toksik ya, atau malah sifatnya beda kepolarannya gitu. Kemudian memiliki titik didih yang cukup rendah agar mudah untuk diuapkan. Nah, ini tadi. Air itu memang sangat ramah dengan lingkungan ya. Banyak kita dapatkan dari lingkungan.
Ya murah ya, tanda kutip ya. Tapi kenapa kok di penelitian fitokimia itu justru malah air ini sedikit yang menggunakan? Yang banyak itu adalah etanol. Kenapa? Ya salah satunya ini pertimbangannya. Air itu memiliki titik didih yang tinggi. Berapa air titik didihnya? 100 derajat Celcius. Berarti kalian harus mendidihkan menggunakan suhu 100 derajat Celcius baru air itu menguap keluar sehingga pekat ya ekstraknya. Nah, ketika pendidihan 100 Celcius itu tadi, ya itu kan pasti menggunakan suhu yang tinggi kan. Artinya apa? Itu berisiko untuk si senyawa yang ada di dalam sampel itu tadi atau ekstrak cair itu tadi ya. Makanya kita menggunakan pelarut yang sama-sama bisa melarutkan golongan senyawa yang kita inginkan, tapi titik didihnya lebih rendah. Misalkan kita menggunakan etanol ya. Di sini titik didih etanol itu 78 derajat Celcius, tidak sampai 100 derajat Celcius ya. Oke, kemudian nah ini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Ini kan kalian sudah paham nih ya, titik didih pun juga ikut menentukan dasar pertimbangan dari pemilihan pelarut gitu ya. Jadi banyak nih pertimbangannya, salah satunya adalah titik didihnya harus lebih rendah begitu. Nah, ini menurut surat edaran ya, sekian ini ya, tentang pelarut yang diizinkan digunakan dalam proses ekstraksi atau fragmentasi tumbuhan dalam produk bahan obat. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Jadi jangan sampai kita itu dibutakan hanya dengan yang penting senyawa itu larut. Kita harus ingat kebutuhan dari senyawa yang akan kita ambil itu untuk apa? Untuk manusia bukan, kan begitu ya. Untuk makhluk hidup bukan. Kalau untuk makhluk hidup, misalkan untuk obat bahan alam atau suplemen kesehatan atau sejenisnya, perhatikan dalam hal ini. Jadi penggunaan pelarut selain etanol dan air harus melampirkan pengujian sisa pelarut yang digunakan pada produk jadi. Jadi tidak boleh sembarangan. Oh berarti tetap boleh dong pakai metanol. Ya boleh. Metanol itu kan sifatnya toksik ya. Tapi harus melampirkan ketika ekstrak itu sudah dipekatkan, sisa pelarutnya berapa yang ada dalam ekstrak itu. Jadi ini ada batas minimalnya. Tapi kalau etanol sama air, ya itu masih ramah ya, artinya masih diminimalisir. Makanya penggunaan selain etanol sama air, itu harus melampirkan pengujian sisa pelarut yang digunakan. Misal, ada golongan senyawa yang memang tidak bisa dilarutkan oleh etanol sama air, heksan misalkan. Dalam hal ini harus melampirkan sisa pengujian sisa pelarut yang tersisa di dalam ekstrak itu berapa sehingga dikatakan layak atau tidak untuk digunakan sebagai bahan obat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ekstraktor atau alat pengekstraksi. Nah, ini ya tergantung ekstraksi apa yang digunakan. Kalau dia itu menggunakan ekstraksi maserasi yang saya katakan tadi itu lebih sederhana, ya cukup wadah aja bisa. Tapi wadahnya itu harus yang kokoh ya. Jangan mudah rusak karena pelarut ya. Hindari yang berbahan plastik. Kalau bisa yang berbahan apa itu beling ya atau kaca itu lebih bagus gitu. Kemudian yang ada tutupnya gitu ya, jangan sampai terbuka karena kalau sampai terbuka nanti ada kecoa masuk, ada serangga masuk, nah itu akhirnya yang terekstraksi serangganya, bukan bahan tanamannya. Kan itu sangat berbahaya ya untuk kesehatan. Nah, tentunya dalam pemilihan metode ekstraksi ini juga dipertimbangkan dasar-dasarnya apa saja ya. Yang pertama adalah bentuk atau tekstur bahan yang akan diekstraksi, apakah dia bentuknya lunak atau keras gitu ya. Kalau lunak biasanya nggak perlu pakai pemanasan, cukup ya. Tapi kalau bahannya keras, misalkan seperti kayu, akar ya, itu bisa digunakan metode pemanasan biar lebih mudah untuk mengeluarkan senyawa yang ada di dalam bahan tersebut. Kemudian kandungan air itu juga menjadi penentu ya, karena setiap tanaman itu kan kandungan airnya bisa beda-beda ya. Ada jenis tanaman yang kandungan airnya banyak, misalkan seperti lidah buaya, itu kan kandungan airnya banyak tuh. Ada juga yang mungkin kandungan airnya lebih sedikit, ya semua tergantung dari jenis sampel tanaman yang akan digunakan. Jenis senyawa, nah jenis senyawa ini juga harus diperhatikan. Apa yang akan kita ambil, dia tahan nggak terhadap panas gitu ya. Kalau misalkan tahan ya berarti lebih mudahnya dipanaskan biar cepat
gitu ya. Tapi kalau dia nggak tahan panas ya jangan diberikan proses pemanasan, justru nanti bisa menyebabkan kerusakan senyawa tersebut atau strukturnya rusak gitu. Nah, dalam hal ini memang perlu menjadi bagian yang sangat dipertimbangkan ya untuk proses ekstraksi itu. Nah, biasanya dalam hal ini ada penggolongan ekstraksi ya berdasarkan bentuk, ya berdasarkan waktu kontak, ya berdasarkan energi yang digunakan. Jadi ada berdasarkan bentuk itu ada ekstraksi cair-cair, ada ekstraksi padat cair. Kalau ekstraksi cair-cair itu antara bahan sama ekstrak itu bahan sama pelarut sama-sama cair. Misalkan kita ingin mengekstraksi getah. Getah itu kan bentuknya dia liquid ya. Walaupun artinya tidak solid itu ya, bukan yang padat gitu ya. Beda dengan simplicia itu kan padat. Nah, ini disebut ekstraksi cair-cair. Ada juga yang ekstraksi padat cair, berarti padat itu simplicia bentuknya kering, padat gitu ya, cair berarti pelarutnya. Gitu ya. Jadi ada yang dalam bentuk cair-cair, ada yang berbentuk padat cair, tergantung dari ekstrak apa yang akan kita gunakan. Kemudian ada berdasarkan waktu kontak, ada yang sinambung, ada yang bertahap atau bertingkat. Kemudian ada energi yang kita gunakan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, ada ekstraksi dingin, ada ekstraksi panas. Betulnya istilah ekstraksi dingin panas itu tergantung dari kondisi suhu yang digunakan. Ya kalau tidak ada proses pemanasan ya disebut dingin ya, tapi bukan dikasih es bukan ya. Atau kalau dia panas ya berarti dikasih pemanasan kan begitu. Jadi semua tergantung dari metode yang akan kita gunakan ya. Ada yang dingin, ada yang panas. Nah, oke, itu untuk yang awal ya. Ini pertemuan untuk bab ekstraksi yang pertama ya dari yang apa yang saya jelaskan. Sebelum saya lanjutkan untuk yang jenis-jenis ekstraksi, silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan apa yang saya sampaikan, silakan. Oke, kalau tidak ada saya akan bertanya kalau gitu ya. Enak aja sih kita ya, nggak mau bertanya, saya yang bertanya berarti. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya ketika kita ingin melakukan ekstraksi suatu bahan alam, apa aja sih yang perlu dipertimbangkan sebelum kita melakukan proses ekstraksi? Nah, coba sebelum saya tunjuk, silakan siapa yang mau menawarkan diri untuk menjawab. Silakan. Tadi sudah dijelaskan ya, ada dasar-dasar pertimbangan sebelum kita melakukan proses ekstraksi. Salah satunya apa? Kita aja deh, nggak usah semua disebutkan. Enak kan? Bu Arina mau izin menjawab, Bu. Oke, silakan sebentar. Saya buatkan tabelnya dulu. Astagfirullahaladzim. Siapa namanya? Arina, Bu. Ya, silakan Arina. Untuk proses ekstraksi itu apa aja sih yang dibutuhin? Itu ada bahan yang mau diekstraksi, kemudian pelarut, sama metodenya ya, Bu. Kalau yang pelarut apa? Berdasarkan apa pertimbangannya? Harus dapat mengekstraksi ya, Bu. Mengekstraksi bahan yang mau dilarutin itu. Oke, harus yang bisa mengekstraksi bahan yang nanti akan
ekstraksi atau yang akan dilarutkan. Oke. Cukup, Ibu. Oke, ada yang lain? Silakan. Ibu Desti izin menjawab, Bu. Ada lagi? Ibu Desti izin menjawab. Siapa? Desti. Oke, silakan Desti. Ya, Bu. Desti siapa? Desti Ayu ya? Desti Ayu, Bu. Silakan. Pertimbangan yang perlu diperhatikan itu kualitas bahan bakunya. Bahan bakunya itu mempunyai kualitas yang baik atau enggak. Terus metode yang mau dilakukan waktu mau ekstraksi, Bu. Terus keamanannya. Keamanan itu kayak mempertimbangkan faktor keamanan yang akan dilakukan ekstraksi itu. Berapa bahan yang dapat berpotensi bahaya. Gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kemudian saya berikan pertanyaan lagi. Apa sih arti dari like dissolve like? Prinsip dari ekstraksi. Sini yang sudah resen belum ada. Silakan. Arina boleh izin jawab, Bu? Siapa? Arina. Oh, Arina lagi. Oke, Arinanya double ya. Arina, silakan. Jadi kaidah like dissolve like itu dia mengatakan bahwa pelarut itu akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai tingkatan kepolaran yang sama, Bu. Oke, memiliki kepolaran yang sama ya, itu penting ya, harus dipahami begitu, jangan salah sambung gitu. Ya, itu ya. Kemudian satu lagi, mengapa ketika pada saat proses ekstraksi itu menggunakan pelarut etanol? Siapa yang akan menjawab? Silakan. Misal saya ingin melakukan ekstraksi, terus saya menggunakan etanol. Kira-kira kenapa? Intan, silakan Intan. Baik, Bu. Mengapa ekstraksi menggunakan pelarut etanol? Pelarut etanol itu memiliki sifat untuk menembus bahan dinding sel sehingga mampu melakukan difusi sel dan menarik senyawa bioaktif yang lebih cepat. Terus? Jadi, pelarut etanol itu bisa menarik zat aktif pada tumbuhan untuk mengekstraksi secara cepat. Cukup, Bu. Ada lagi yang ingin menambahkan kelebihan dari etanol kira-kira dijadikan pelarut? Sevira, silakan. Karena etanol itu dapat melarutkan senyawa polar maupun non-polar, sehingga sangat baik untuk mangsa senyawa sampel yang dapat digunakan, Bu. Udah, Bu. Sebetulnya kalau ingin melarutkan senyawa yang kita maksud ya, yang ada di dalam tanaman, menggunakan air juga bisa ya. Karena kan dia sifatnya juga semipolar ya.
Tapi maksudnya begini, kenapa lebih memilih etanol ketimbang air gitu ya? Di situ kan ada beberapa pertimbangan yang perlu menjadi catatan gitu ya. Misalkan kalau dilihat dari titik didihnya gitu ya, nah itu kan kelebihan juga. Oh ternyata pelarut etanol didihnya lebih rendah dibandingkan dengan air, sehingga proses pemekatannya lebih cepat gitu ya. Ini dalam hal ini juga menjadi poin pertimbangan yang harus dipahami. Jadi ketika kalian melakukan proses ekstraksi itu nggak asal pilih, ya boleh memilih, tapi harus jelas ya alasannya apa, kenapa saya menggunakan pelarut etanol ketimbang air gitu. Ya selama kalian masih bisa meminimalisir, berarti kemana Bu kalau saya menggunakan air? Ya nggak apa-apa, tapi harus perhatikan, satu titik didihnya kan dia tinggi, jadi gimana caranya kalian harus konsis supaya si pelarut itu keluar seutuhnya dari ekstrak itu, agar tidak mudah mengalami proses pembusukan yang disebabkan karena kontaminasi mikroba. Mikroba itu kan paling doyan banget kalau tempatnya lembab gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sudah ada di dalam sampel ekstrak ya sudah tidak bisa kita gunakan. Beda kalau dia masih ada sedikit pelarut tapi dia etanol. Karena kan etanol sendiri pun sifatnya antiseptik ya, ditakuti oleh mikroba. Jadi sebagai pengawet sekaligus bisa, tapi PR-nya adalah ketika itu nanti akan digunakan oleh manusia, ya harus hilang semua itu pelarut gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa memekatkan si ekstrak itu agar tidak ada pelarutnya lagi. Emang betul-betul itu adalah ekstrak. Gitu. Oke, ini untuk sesi pertama ya, berkenaan dengan metode ekstraksi, masih prinsip-prinsip dasarnya. Nah, ini ada satu materi lagi yang itu berkenaan dengan jenis-jenis ekstraksi serta modifikasinya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan di awal, kita akan mengadakan 2 pertemuan ya. Oke, kita jeda dulu. Nanti kita buka kembali, saya persilakan jika ada yang ingin ke kamar mandi atau ke toilet ya, atau ingin istirahat sebentar. Kurang lebih, kita azan jam berapa sih, Asar? 3:30 apa jam 3? Jam 3 lewat, Bu. Iya. Nggak sampai 3:30 ya? Enggak, Bu.